Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Hadirin yang kami muliakan, mari kita teruskan pengajian kitab Arba'in Nawawi, dan sekarang sampai pada hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin, radhiya, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu kepada Abi Hurairah. Sami'tu, saya telah mendengar. Kata Abi Hurairah, saya telah mendengar Rasulullah yaqulu, bersabda siapa Rasul. Abi Hurairah pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasulullah menyampaikan sesuatu dan beliau mendengar. Mana haitukum, apa-apa yang telah aku melarang kepadamu, apa-apa yang telah aku larang kepadamu, anhu, daripadanya, fajtanibuhu, maka jauhilah olehmu. Sesuatu yang dilarang oleh agama, sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah, maka hendaklah kita jauhi. Kenapa demikian? Sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah, sesuatu yang dilarang oleh agama, pasti akan menimbulkan efek negatif bagi pelakunya. Contoh, minuman keras, minum khamar, memabukkan, dilarang. Kenapa dilarang? Karena membahayakan bagi kesehatan diri manusia. Salah seorang profesor menjelaskan, ketika seseorang itu minum khamar, lalu kemudian begitu dia minum khamar, maka 20.000 sel akan rusak. Oleh karena itu agama memberikan satu warning, satu penjelasan, satu arahan kepada kita. Kenapa kita harus menjauhi? Kenapa kita harus jauh dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yang dilarang oleh agama? Adalah karena akan merugikan pelakunya itu sendiri. Allah sayang, Rasulullah sayang kepada umatnya agar kemudian tidak melakukan hal-hal yang dilarang, karena itu mudarat buat kita. Bila kita mampu meninggalkannya, maka tentu adalah sebuah keberuntungan bagi kita. Mana haitukum anhu fajtanibuhu, yang dilarang maka kemudian kita jauhi. Wa ma umirtukum, dan apa yang telah aku perintahkan, kata Rasulullah, kepadamu, ya, fa'tu minhu, maka lakukanlah perintah itu. Dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, kerjakan. Apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang Rasulullah perintahkan, kita kerjakan. Membaca Al-Quran, perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kenapa harus kita baca? Menguntungkan bagi siapapun di antara kita yang suka membaca Al-Quran di rumah masing-masing, maka rumah itu akan ada sinar. Rumah itu akan muncul cahaya yang dimana yang ada di dalamnya itu merasa tenang batiniahnya, merasa tenang jiwanya, merasa terang jiwanya, merasa terang batiniahnya. Nawiru manazilakum bitilawatil Quran, kata Rasulullah. Nawiru, terangilah olehmu sekalian, manazilakum, rumah-rumah kalian, bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihil Quran, karena sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibacakan Quran, yaqillu khairuhu, sedikit kebaikannya, wa yaksuru syarruhu, banyak kejelekannya, wa yadhiku ala ahlihi, dan sempit bagi penghuninya. Ini perintah Rasulullah untuk membaca Al-Quran, perintah Allah untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena menguntungkan dan penuh dengan kebaikan bagi yang membaca. Oleh karena itu, fa'tu minhu mastata'tum, fa'tu minhu, maka lakukanlah perintah itu, mastata'tum, selama kamu mampu atau dengan semampumu. Ketika kemudian ada perintah, kita lakukan dengan semampunya kita. Perintah sedekah nggak mesti harus besar. Kita bisa bersedekah itu dengan kemampuan kadar kita. Kalau kemudian kita mampunya bersedekah dengan jumlah kecil karena memang keterbatasan harta yang kita miliki, tentu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika hartanya melimpah ruah, ketika kemudian sedekah dia ambil yang paling terkecil, bahkan kemudian sama sekali tidak. Maka balik lagi, segala perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah, fa'tu minhu mastata'tum, semampu kita.
Qiyamul lail diperintahkan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Diperintahkan. Kenapa? Karena orang yang qiyamul lail, orang yang mampu bangun di keheningan malam, dia sholat malam, maka kemudian Allah akan angkat derajat kita ini maqaman mahmuda, pada tempat yang terpuji. Jadi semua yang diperintahkan itu menguntungkan kepada kita. Sedekah menguntungkan kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, ay kama qala ta'ala fi ayatil karim. Apa yang kita lakukan berupa kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, dan apa yang kita lakukan sebuah kejahatan, kejahatan pun sama akan kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, menjadi orang yang mampu meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Rasulullah dan dilarang oleh Allah, dan mampu melakukan suatu kebaikan, sesuatu perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Fa innama, maka sesungguhnya ahlaka telah membinasakan alladzina orang-orang min qablikum sebelum kamu, kathratu masailihim lantaran banyak permintaan mereka, wakhtilafuhum dan perselisihan mereka. Jadi orang-orang dahulu ini banyak dibinasakan oleh Allah adalah karena mereka ini lebih cenderung ngeyel, lebih senang minta saja tetapi tidak senang ibadah. Padahal konsepnya Allah, konsepnya Al-Quran yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak budunya dulu, ibadah kepada Allahnya benar, ibadahnya sudah benar sungguh-sungguh dengan baik dan penuh dengan ikhlas, maka kemudian minta kepada Allah, semuanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembelajaran buat kita, orang-orang yang hidup sebelum kita banyak dibinasakan oleh Allah adalah karena mereka banyak melakukan perselisihan, banyak hanya permintaan-permintaan, sementara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ia tidak lakukan dengan baik dan dengan benar. Oleh karena itu, hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk selalu senantiasa melakukan sebuah kebaikan, sehingga kita kemudian tidak dibinasakan oleh Allah lantaran taat patuhnya kita kepada Allah dan Rasulnya. Taat patuh kita kepada Allah dan Rasulnya adalah akan membawa keberuntungan kita, akan membawa keberuntungan keluarga kita, tentunya sesuai dengan cita-cita kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunianya kita sejahtera, di dunianya ini kita penuh dengan kebaikan, maka kemudian di akhirat pun kita akan menemukan seperti itu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.